Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Ananda berada. Dan jangan lupa absensinya diisi di Google Classroom. Ananda, pada hari ini kita masuk bab ke-11, yaitu tentang keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Ini merupakan bab terakhir untuk kelas 12. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya Ananda menyimak dulu video karakter yang akan Ananda pakai dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, ada sebuah hutan yang hanya ditinggali hewan dan belum pernah dimasuki manusia. Meskipun semua hewan di sana berbeda, mereka hidup dengan damai. Mereka semua punya karakteristik yang berbeda. Misalnya, monyet adalah hewan paling nakal, tupai hewan pengecut, singa hewan pemberani, kijang hewan tercepat, kura-kura hewan paling lambat, rubah hewan yang tebal muka, dan lebah hewan yang paling rajin. Satu-satunya hewan yang tidak bisa akur dengan hewan lain adalah gagak yang sombong. Gagak tidak suka berbagi makanannya. Terkadang dia bahkan mencuri makanan dari hewan lain dan kabur. Semua hewan membicarakan gagak yang egois dan bahwa gagak itu perlu diberi pelajaran. Karena rubah tebal muka dan paling pintar, dia yang pertama berkomentar. Kalian serahkan saja kepadaku, aku akan menipu gagak yang egois itu, dia takkan bisa sombong lagi. Suatu hari, gagak pergi ke kota mencari makanan. Dia kembali ke hutan dengan sepotong besar keju di mulut. Dan beristirahat di cabang pohon. Mengamati dari jauh, Rubah memutuskan untuk mengambil keju itu dari mulut gagak. Rubah datang ke dekat pohon tempat gagak beristirahat. Saat itu, gagak sedang memakan keju yang dia taruh di cabang pohon. Hai teman, kau sedang makan apa? Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Ngak, ini namanya keju, manusia memakannya. Aku penasaran rasanya, maukah kau berbagi denganku? Ngak, tidak. Kau tahu berapa jauh aku terbang untuk mendapatkan keju ini? Lalu kenapa? Satu hari aku akan berbagi makananku dan kita impas. Kenapa aku mau memakan makananmu yang kotor itu? Keju ini sangat spesial. Kau tak bisa menemukannya sesukamu. Apapun yang dikatakannya, Rubah tak bisa meyakinkan gagak untuk berbagi makanannya. Rubah hewan yang pintar, tetapi gagak sama pintarnya. Jadi kali ini, Rubah membuat rencana lain. Oke, silahkan makan kejumu, aku tak menginginkannya. Tapi setidaknya biarkan aku mendekatimu dan melihat keju spesial yang tak mau kau bagi itu. Saat Rubah mulai memanjat pohon, gagak mengambil kejunya dengan panik dan terbang ke cabang lain. Kali ini, Rubah pergi ke bawah pohon tempat gagak berada. Tetapi gagak tidak berniat untuk berbagi makanannya. Rubah menyerah dan mendapatkan rencana lain. Apa kejelekan gagak? Dia egois dan sombong. Mungkin aku harus memanfaatkan sifat itu untuk mengambil makanannya. Hei, teman, kau tahu kenapa aku datang ke bawah sini? Agar tidak kehilangan kejunya, gagak bertanya tanpa membuka paruhnya. Kenapa? Ku dengar kau punya suara paling indah di hutan. Dan saat kau bernyanyi, semua hewan yang menyaksikan akan terpesona. Saat gagak mendengarnya, dia mengembangkan bulu-bulunya dan mulai terlihat percaya diri. Nyanyikanlah sebuah lagu agar ku dengar suara indahmu itu dan menceritakannya kepada teman-temanku. Rubah akhirnya menemukan kelemahan gagak. Akhirnya saat gagak yang narsis itu membuka mulutnya, Gak, gak.
Keju dalam mulutnya jatuh dan tentu saja Rubah langsung menangkapnya. Gagak tertegun, tak bisa bergerak. Au, coba lihat ini, keju berhargamu jatuh ke mulutku, dan hei, rasanya enak sekali. Karena kesombongan dan kenarsisannya, Gagak kehilangan makanannya. Jadi temanku, apa yang kita pelajari? Kau jangan berpikir terlalu tinggi melebihi dirimu yang sebenarnya. Kau seharusnya tak mempercayai semua yang kau dengar. Kau seharusnya tak mengatakan kalau aku yang terbaik. Dan jangan lupa selalu ada orang yang lebih baik. Setelah selesai berbicara, Rubah berjalan pergi dan masuk ke hutan paling dalam. Sejak saat itu, Gagak tidak sombong dan egois lagi. Dia selalu berhubungan baik dengan semua hewan dan selalu berbagi makanannya. Masuk bab 11, keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Dengan subbab, yaitu sumber energi dan penggunaannya, dan solusi terhadap keterbatasan energi. Indikatornya adalah menjelaskan sumber energi dan penggunaannya. Yang kedua, menjelaskan solusi terhadap keterbatasan energi. Tujuannya adalah bahwa siswa sekalian mampu menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan dengan benar setelah mempelajari jenis sumber energi dan penggunaannya. Ingat materi yang lalu, di SMP juga sudah ada, SD pun juga sudah ada tentang apa saja sumber energi yang Ananda ketahui. Coba sebutkan. Terus, apa itu energi terbarukan dan tidak terbarukan? Jangan lupa buat di tugasnya. Perhatikan kegiatan berikut, yaitu Ananda mencari sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Isi tabel yang telah Ibu siapkan di layar. Ada 6 buah yang Ibu inginkan. Yang pertama yaitu sumber energi. Kalian isi 6 buah sumber energi yang kalian inginkan. Terus kolom berikutnya, mana sumber energi yang terbarukan dan tak terbarukan. Terus berasal dari manakah sumber energi yang Ananda buat sekalian? Jangan lupa kirim di Google Classroom-nya. Masuk yang A, sumber energi dan penggunaannya. Yang pertama, kelestarian sumber energi. Ada 2. Yang pertama, sumber energi terbarukan adalah sumber industri yang dapat diperoleh ulang, cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Contohnya, energi angin, air, matahari, dan lain sebagainya. B. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Contohnya, pembuatan bensin, minyak tanah, batu bara, dan lain-lainnya. Itu berasal dari fosil. 2. Penggunaan sumber energi dan dampak bagi lingkungan. Perhatikan diagram di bawah ini. Lihat diagram. Pada diagram ini ada warna oranye, ada warna kuning. Kuning itu tenaga surya, hijau itu dari air, biru tua gas, biru agak muda biofuel, biru muda panas bumi. Kalau merah itu diesel, kalau coklat itu batu bara. Terus lihat tahunnya 2013 sampai 2050. Perhatikan diagramnya masing-masing. Semakin tahunnya ke depan, maka semakin tinggi penyediaan energi listrik. Pertanyaannya, 1. Jenis apakah yang mendominasi kebutuhan energi nasional di Indonesia? Menurut Anda, dimanfaatkan untuk apa energi tersebut? Pertanyaan kedua, faktor apa sajakah yang menyebabkan kebutuhan energi nasional meningkat cukup tinggi? Ketiga, pada tahun 2050, kebutuhan energi listrik lebih mendominasi dari energi gas.
analisislah apa yang menyebabkan hal tersebut. Oke, kerjakan itu berkelompok, maksimal 4 orang. Satu kelompok 4 orang, boleh 1 orang 1, boleh 2, boleh 3 orang. Yang jelas maksimal 4 orang. Dan kirim ke tugas Google Classroom-nya. Ada 4 faktor sektor utama pada BBM. A. Sektor industri, yaitu digunakan untuk proses produksi seperti menggerakkan peralatan atau mesin, memindahkan barang, memanaskan dan mengeringkan bahan, serta mengatur suhu ruangan penyimpangan. Berikut yang kedua, sektor transportasi. Paling besar penggunaan BBM-nya, gas dan biofuel. Berarti pada umumnya transportasi penggunaan BBM sangat besar, gas sedikit dan biofuel juga sedikit. C. Sektor rumah tangga. Penggunaannya untuk penerangan, pendinginan ruangan, memasak dan menghidupkan peralatan listrik. C. Sektor komersial. Kegunaannya biasanya pada hotel, toko, gedung perkantoran, rumah sakit dan rumah makan. Kondisi energi baru terbarukan atau EBT adalah ada 5 yang kita ketahui. Yang pertama, minyak bumi dan BBM. Itu biasanya menurun 5% tiap tahunnya. Gas bumi memiliki pangsa 15% di Indonesia. Batu bara dapat diolah menjadi batu bara cair untuk menggantikan BBM. Terus, listrik. Peminatan listrik akan terus bertambah seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Dan itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita untuk kelangsungan hidup. Yang E, energi baru terbarukan meliputi panas bumi, tenaga air, bahan bakar nabati, biomasa, tenaga surya, energi angin, nuklir, batu bara cair, dan metana batu bara. Dampak energi tak terbarukan atau penggunaan bahan bakar fosil pada lingkungan terhadap kesehatan dan ekonomi. Itu pertama, penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi CO2 yang sangat tinggi, mengakibatkan polutan seperti debu, asap yang mengakibatkan pencemaran udara, karena ini dampak dari energi yang terbarukan. Yang kedua, sumber energi itu dieksplorasi dan dieksploitasi dengan kegiatan pertambangan, mengakibatkan menurunnya kualitas tanah, mengganggu air tanah, pencemaran udara dan polusi udara, dan juga polusi suara. Itu dampak dari untuk tambang. Berikutnya, pada energi termal yang dihasilkan dari pengolahan sumber energi menjadi energi listrik dapat merusak lingkungan jika dalam jumlah yang besar. 3. Pembangkitan listrik. Pembangkitan listrik di Indonesia yang kita ketahui itu biasanya PT PLN atau Persero. Nah, ini yang kita tahu, yang kita kenal. Yang lain juga ada bernama Independent Power Producer atau IPP. Ada juga lagi namanya Private Power Utility PPU. Ada lagi namanya izin operasi IO. Ketiga, pembangkitan listrik di Indonesia, diantaranya contoh yang ada di Indonesia selama ini yaitu berupa PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air, PLTG untuk gas, PLTD untuk diesel, PLTP untuk panas atau tenaga surya. B. Solusi terhadap keterbatasan energi. Solusi terhadap krisis energi ini yang pertama melakukan penghematan energi, yaitu diantaranya menggunakan lampu hemat energi
dan menghidupkannya saat kondisi rumah sudah gelap, supaya tidak terlalu banyak menggunakan listrik. Yang kedua atau B, menggunakan transportasi umum agar tidak banyak berkendaraan terlalu banyak di jalan. Yang ketiga, kita harusnya berjalan kaki atau bersepeda. Yang berikut, menggunakan peralatan elektronik yang efisien dan hemat energi, hemat listrik. Yang berikut, menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat tidak ada sinar. Dua, mencari dan menggunakan energi alternatif, yaitu dengan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Pada contohnya yaitu yang pertama biofuel, yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Contohnya memakai bioetanol, biodiesel, dan biogas. Kedua, biomasa adalah suatu sumber energi yang diperoleh dari makhluk hidup. Contohnya kayu bakar, limbah pertanian. Yang ketiga, panas bumi adalah energi yang diperoleh dari panas yang keluar dari perut bumi. Contohnya magma. Yang keempat, air, yaitu berupa energi potensial yang dimiliki air. Contohnya air terjun dan air bendungan. Yang kelima, angin, yaitu yang terjadi setiap hari dengan kecepatan dan arah yang berbeda. Contohnya pada pantai terjadi perubahan arah angin pada malam hari dan siang hari. Keenam, matahari, yaitu negara Indonesia merupakan negara tropis sehingga sinar mataharinya melimpah. Contohnya pada sel tenaga surya. Yang berikutnya, energi kelautan. Adalah Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pantai sehingga memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi kelautan. Contohnya energi gelombang laut, energi pasang surut air laut. Yang berikut, nuklir. Nuklir ini merupakan energi yang dimiliki oleh negara-negara maju, sehingga di Indonesia masih rendahnya aspek penerimaan masyarakat mengakibatkan proyek ini terhambat. Oke, sampai di sinilah kita tentang energi. Oke, Ananda, habislah materi kita bab 11, yaitu keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Jangan lupa kirim tugas dan resumenya di Google Classroom. Jika ada pertanyaan dan tidak paham, isi di kolom komentar supaya Ibu bisa menjawabnya dengan semaksimal mungkin. Dan untuk minggu depan dan seterusnya kita membahas soal-soal yang kurang menurut Ananda tidak mengerti. Dan lebih dan kurang Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.